Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Siaran ini juga dapat Anda saksikan secara langsung melalui YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, dan Izatullah menjumpai Anda kembali dalam acara Tausiah Malam edisi hari ini Rabu 21 Rajab 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2024. Dan seperti biasa, Tausiah Malam ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamzah Alatos. Beliau sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang qada, qadar, dan iradah, masyiah, dan penulisan amal manusia. Demikian ya, Ustaz ya? Iya. Ya, baik, ikhwan dan akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Silakan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh khairu nabiyyin arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual dimanapun antum berada, Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali ni'matul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini kita akan membahas, ya singkatnya judulnya tadi yang dibacakan Bu Rizka panjang memang aja. Singkatnya itu masalah qada dan qadar, ya, di dalam Al-Quran Al-Karim, atau penjelasan Allah bagaimana tentang al-qada wal qadar, juga tentang al-iradah wal masyiah, bagaimana juga tentang penulisan amal manusia atau kitabatul a'mal, ya, kitabatul a'malil insan. Ini kita akan melihat penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala, keterangan-keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran Al-Karim. Sebab tentang rukun iman yang keenam ini, yaitu iman dengan qadar Allah, dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, sering disalah tafsirkan, sering menjadi kabur maknanya. Bahkan ketika ada orang yang ingin minta penjelasan bagaimana maksudnya tentang takdir ini, ya,
jangan kamu bahas tentang ini. Innahu bahrun amiqun fala taliju. Ini adalah suatu lautan yang sangat dalam, jangan sekali-kali kamu memasukinya. Ini artinya akhirnya karena nggak mau dibahas, ya, terutama sekali dari Al-Quran yang begitu jelas penjelasannya, maka akhirnya menjadi ngambang dan menjadi samar. Ya, ada orang mengatakan, oh ya kita menjadi begini, ini semuanya udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya melemparkan keburukan, dia melemparkan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau terkadang menjadi su'udzan billah, menjadi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginginkan keburukan untuk dirinya. Ya. Ini ya, sehingga ya bukan merupakan hal yang sepele, ya, kesalahpahaman ini sehingga menjadikan banyak orang yang akhirnya menjadi terpecah menjadi kelompok yang disebut ada Jabariyah, artinya orang-orang yang mengatakan nahnu majburun, artinya kita semuanya ini manusia sudah dituliskan semua, ya, perbuatan kita, ya, kelakuan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sudah dikendalikan semuanya secara total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kelompok Jabariyah atau fatalisme. Ya. Artinya kelompok yang artinya majburun, yang terkendali oleh Allah. Jadi seolah-olah manusia ini, ya, bagaikan robot gitu yang sudah di-setel, ya, di remote seperti itu. Ya, sehingga kita perbuatan kita semuanya sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Ada lagi kelompok yang lain yang berseberangan atau bertolak belakang dengan kelompok Jabariyah tadi, adalah kelompok Qadariyah, ya, yang beranggapan bahwasanya segala sesuatu itu semuanya ada atas kendali kita. Kita bebas sebebas-bebasnya. Semuanya adalah tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Ini juga ya yang merupakan suatu pemahaman yang keliru seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana penjelasan Al-Qur'anul Karim, ya, tentang qada dan qadar Allah ini, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hal ini sering kita bahas dengan Ustaz Hussein juga, ya. Akan tetapi pada saat ini kita akan merunut semuanya ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Oleh karena itu tadi judulnya cukup panjang tadi Bu Rizka sebutkan. Sebenarnya dalam bahasa Arab saya agak susun dalam bahasa Arab, yaitu Bayanur Rahman fil Quran anil qada'i wal qadari wal iradati wal masyiati wa kitabati a'malil insan. Jadi penjelasan Allah di dalam Al-Quran atau penjelasan Ar-Rahman dalam Al-Quran tentang qada, qadar, iradatullah, masyiatullah, dan juga tentang penulisan amal-amal manusia. Ya, kan sering kita dengar bagaimana bahwasanya kita ini sudah dituliskan, ya, bahkan sampai dituliskan kita ini bakal selamat atau celaka begitu ketika kita masih di rahim ibu kita, sudah ditentukan semuanya seperti itu. Apa maksudnya itu? Ya, nah ini nanti kita akan mendengarkan penjelasan Al-Quranul Karim. Kita akan baca satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, satukan semuanya Al-Quran, nanti kita akan mendapatkan gambaran yang komprehensif, mendapatkan penjelasan yang
yang lengkap, yang memuaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada penjelasan dari riwayat-riwayat, maka itu harusnya dicocokkan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jangan kita hanya mengambil dari riwayat tanpa kita cocokkan dengan Al-Quran, atau tanpa kita merenungkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, sehingga kita akan menjadi bingung. Ini kenapa saya katakan ini juga bukan saja kepada para pemirsa dan pendengar. Saya juga mengalami hal yang sama seperti itu dahulu. Sebelum saya membaca Al-Quran, merenunginya, bagaimana penjelasan Al-Quran, kita pun bingung seperti itu. Akan tetapi setelah kita baca Al-Quran dan penjelasannya, maka tentang qada dan qadar ini, juga tentang iradah, masyiah, kitabatul amal, ini menjadi terang benderang. Itulah sebagai muqaddimah dari apa yang akan kita terangkan. Mungkin penjelasan ini tidak selesai dalam satu sesi, tidak masalah. Yang penting kita akan bisa memahaminya langsung dari Al-Quranul Karim, sehingga nanti tidak akan lagi ada pemahaman yang salah atau kerancuan-kerancuan di dalam memahami qada dan qadarullah ini. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dalam firman-firman Allah dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, ujub, su'udzan, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang di Gaza, mempertahankan tanah air mereka, menjaga keluarga mereka, tanah air mereka dari kekejaman Zionis Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, kekuatan kepada mereka, pertolongan kepada mereka, menurunkan bantuan dari Allah dengan para malaikatnya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin di perang Badar, di perang Ahzab, maupun di perang Hunain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang pada saat ini sedang sakit di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan, keafiatan, kesehatan secara sempurna. Ini ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalimat qada, qadar, ya, ini tentunya kita harus pahami ya, secara bahasa terlebih dahulu, ya, dan juga kemudian secara siyaqul kalamnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Siyaqul kalam artinya itu konteks dalam pembicaraannya, ya, atau alur pembicaraan. Dan bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an ini, ya, bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat kaya. Ya, nanti misalnya dalam kata qada saja, ya, itu bisa memiliki makna yang bermacam-macam. Tapi tentunya nanti yang akan kita bahas, ya, tentunya masalah qada, ya, kata qada di sini atau qada ini yang sesuai dengan konteks pembicaraan kita dalam masalah ini, yaitu tentang rukun iman yang ke-6, ya. Kata qada, al-qada itu berasal dari kata qada yaqdi, ya, qadaan. Ini seringkali, ya, kalau kita buka Al-Quran atau kita buka indeks Al-Quran atau di Android misalnya, kita buka kata qada, qaf, dha, ya, kemudian ya, alif maksurah seperti itu, maka keluar semuanya ayat-ayat yang berkaitan dengan kata qada. Qada di sini, ya, artinya yaitu memutuskan, menetapkan, atau dalam bahasa Arab huwa faslul amri qawlan kana au fi'lan. Itu, ya. Arti qada yaqdi itu artinya memutuskan, seperti hakim, ya, memutuskan suatu perkara itu. Qadal hakimu al-amra, ya. Itu arti memutuskan. Ya, qada juga artinya berarti menetapkan, ya, menentukan, seperti itu. Nah, ini kata qada, ya, kata qada. Walaupun nanti ada kata-kata qada bermakna yang lain seperti qada ila. Kalau pakai ila seperti itu berarti memberitahukan atau mengkhabarkan, ya, seperti dalam firman Allah, ya, wa qadayna ila bani Israila latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ini dalam surah Al-Isra ayat 4, ya. Wa qadayna ila bani Israil. Di sini bukan menetapkan, ya. Qada ila ini artinya mengkhabarkan, memberitahukan, ya, dengan secara pasti seperti itu. Kalau qada, ya, kalau menetapkan, berarti apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini melakukan kerusakan hanya 2 kali, tidak, bukan. Ini Allah memberitahukan bagaimana, ya, di dalam Taurat disebutkan kepada Bani Israel, kalian pasti akan melakukan kerusakan di muka bumi, ya, sebanyak 2 kali. Ya, itu pada waktu, ya, diturunkannya Taurat itu, ya, dijelaskan seperti itu. Tapi apakah hanya sama kalau berarti ini suatu disebutkan sebagai ketetapan Allah, sudah ditentukan seperti gitu, cuman 2 kali, kalau sekarang bukan perusakan, enggak, ya, itu qada di sini bukan berarti menetapkan, tapi memberitahukan atau mengkhabarkan, ya, qada ilah seperti itu, ya, sama seperti ya, dalam ayat yang lain, dalam ayat surat Al-Hijr, ya, ayat 6 juga, wa qadayna ilaihi dzalikal amra, dan kami beritahukan kepadanya tentang masalah itu. Atau di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika melarang nabi kita ini untuk terburu-buru membaca Al-Qur'an sebelum diwahyukan ayatnya, arti sebelum diberitahukan cara bacanya seperti apa, ya, Allah katakan wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Ya, janganlah kalian terburu-buru baca Al-Qur'an sebelum,
ya, diberitahukan kepada kamu tentang wahyu tersebut, ya, arti tentang ayat tersebut. Jadi yuqda dari kata sama, qadha yaqdi juga di sini diikuti dengan ila bermakna akhbara atau a'lama, ya. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu tentunya kata qadha yaqdi qadaan, yang berarti menetapkan, memutuskan, menentukan, saya. Nah, ini arti qada seperti itu. Jadi qada Allah arti ketetapan Allah, ketentuan Allah, seperti itu, ya. Nah, ini kalau qadar dari kata qaddara yuqaddiru, ya, takdiran. Al-qadru arti dia sebenarnya kalau kata qadar lebih sudah menjadi familiar bagi kita, karena ini kata qadar sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Kadar, yang artinya kadar. Artinya qadar itu adalah ukuran sesuatu. Al-qadru bermakna wa tabyinu kammiyati syai', ya. Al-qadru wa taqdiru artinya tentang penjelasan tentang kadar sesuatu, ya, ukuran sesuatu itu, ya. Jadi kalau kadar kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini dalam udara kita kadar airnya berapa, ya, itu kan kadar oksigennya berapa, kadar hidrogennya berapa, heliumnya berapa, seperti itu namanya kadar, ya. Itu secara bahasa. Dan kemudian tentang qada dan qadar ini tentunya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau qada arti ketetapan Allah di alam raya ini dan juga kepada makhluknya. Ini kalau kita bagi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada al-qada secara takwini, ya, maupun ada juga yang kedua adalah al-qada secara tasyri'i. Artinya ketetapan Allah, ketentuan Allah, ya, keputusan Allah yang Allah tetapkan, ada yang di dalam alam ini, ya, ada juga yang merupakan ketetapannya secara syariah, secara hukum, ya, itu ketetapan hukum, ya, seperti itu. Nah, tentang al-qada at-takwini, apa itu maksudnya dan mana saja di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ketetapan Allah yang secara takwini. Artinya ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam semesta ini, termasuk pada diri kita. Jadi qada itu ada yang, ya, secara takwini, artinya ditetapkan secara alamiah, artinya secara hukum-hukum alam, seperti itu, ya. Dan ini tentang hal ini, ya, ketetapan Allah yang ini, ya, kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya tidak akan ditanya, ya, dihisab oleh Allah kenapa ini seperti ini, ya, tidak, tapi kita diperintahkan untuk merenunginya, karena di sana terdapat hikmah-hikmah, ya, dan di sana terdapat ilmu, ya, dan pengetahuan yang begitu luas. Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara tentang apa itu qada takwini, yaitu misalnya di dalam surah Fussilat, ya, di dalam surah Fussilat ayat 12, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum yang Allah tetapkan di alam raya ini.
Faqadahunna sab'a samawatin. Lalu Allah menetapkan bahwasanya langit ini terdiri dari tujuh lapis langit. Fi yaumaini, Allah tetapkan dalam 2 masa. Ini tentang penciptaan langit dan bumi ya. Ini penciptaan alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih lengkapnya kita akan baca sebelumnya ya. Kita baca ayat sebelumnya ya. Yaitu di dari ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin." Katakanlah ya Rasulullah, apakah kalian kafir? Artinya tidak percaya, ingkar dengan zat yang telah menciptakan bumi fi yaumaini dalam dua masa. Ya, kata yaum di sini ya tentu kalau secara bahasa sering kita katakan yaumul khamis, yaumul arbi'a, itu artinya hari. Tapi ya dalam perhitungan Allah kata yaum ini bukan seperti hari kita ya. Itu oleh karena itu dalam penciptaan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan totalnya fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Kita sebut ya, kalau secara bahasa dibilang 6 hari ya, sebenarnya bukan hari dunia kita ya, yang 24 jam satu hari seperti itu, bukan ya, tapi ini adalah hari di sisi Allah ya. Ini sebenarnya berbicara tentang ya, Al-Quran ini sedang berbicara tentang relativitas waktu ya. Waktu itu ya tidak mutlak ya, waktu itu relatif ya, tergantung bagaimana kita berada, di mana kita berada ya, waktu ya, dan juga maksudnya tergantung kita berada di mana, kita berada di bumi, apakah kita berada di bulan, waktunya berbeda. Dan juga ya tentang peninjauannya, sudut pandangnya, kita menghitungnya waktu ini berdasarkan perhitungan apa? Apakah kita hitung waktu ini dengan perhitungan matahari ya, peredaran bumi terhadap matahari, ataupun peredaran bulan terhadap bumi ya, yang kita sering kenal dengan kalender. Ada kalender Syamsiyah atau sering disebut Masehi, seperti yang ya baru ini kita mengalami perubahan tahun dari tahun 2023 Masehi ya memasuki tahun 2024. Ini adalah kalender Masehi, ini kalender berdasarkan perhitungan matahari ya, artinya perhitungan peredaran bumi terhadap matahari, mengelilingi matahari seperti itu. Ini adalah perhitungan berdasarkan matahari. Berbeda dengan kalau kita menghitung dengan perhitungan qamariyah yang berdasarkan bulan. Maka ya waktunya pun berbeda ya. Sekarang kita berada di 1445 misalnya seperti itu. Dan dalam 1 tahunnya pun berbeda. 1 tahun menurut Masehi atau menurut perhitungan matahari ya, itu atau Syamsiyah itu 365 hari. Sedangkan kalau menurut perhitungan dengan perhitungan bulan ya, yaitu berkurang dalam setahunnya sekitar 11 hari. Itu 1 tahun sejumlah 354 hari ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah perbedaan ya, waktu ya, dalam sudut pandang dari mana kita menghitungnya ya, seperti itu. Ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita kaji, renungi Al-Quran,
apa-apa yang kita ketahui sekarang ini atau yang diungkap oleh ilmu pengetahuan ini sebenarnya sudah dijelaskan, tapi ya dijelaskan secara isyarat-isyarat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentang tadi perubahan atau relativitas waktu dalam hal ini dalam sudut pandang antara syamsiah atau qamariyah, ini Allah sudah singgung tentang tidurnya, misalnya dalam surat Al-Kahfi, tidurnya ashabul kahfi di dalam gua, ya, walabithu fi kahfim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di gua tersebut selama 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9 tahun lagi. Lalu yang benar, mereka tidur di gua 300 tahun atau 309 tahun? Dua-duanya benar, ya. Ya, 300 tahun itu menurut hitungan syamsiah, ya. Kalau menurut hitungan qamariyah menjadi 309 tahun. Inilah yang disebut relativitas waktu, ya. Ya. Nah ini dalam hal ini juga dalam ayat Fussilat ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana penciptaan bumi dalam 2 hari atau 2 masa. Ya, jangan diartikan hari seperti hari kita, dalam 2 masa. Nah, harinya ini apakah 1 hari 1000 tahun, ya, sebab ada keterangan Allah, inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun, ya, menurut perhitungan kalian. Apakah itu, ya, wallahu alam, ya, mengacu yang itu atau mengacu kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya bumi ini diciptakan, ya, kenapa kalian kok kafir, ya, dengan zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa. Wa taj'aluna lahu andada, dan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Dzalika rabbul alamin, itu Allah adalah yang menciptakan hal tersebut, adalah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah jelaskan lagi, Allah jadikan di bumi ini rawasiya, gunung-gunung, ya. Min fawqiha, di atas permukaan bumi Allah tancapkan gunung-gunung, ya, di mana, ya, gunung ini berfungsi sebagai, ya, penjaga agar supaya bumi ini tidak goncang, antabida bikumul ard, agar supaya bumi ini tidak goncang, karena permukaan bumi ada air, ada daratan seperti itu. Ketika berputar, ya, maka ini perlu keseimbangan, maka Allah tancapkan ada gunung-gunung di sana, ya, supaya bagaimana menjadi stabil, ya, perputarannya, sehingga perputarannya kita tidak merasakan. Bumi ini berputar loh, berputarnya dengan kecepatan sekitar 1670 km, ya, per jam. Wah, ini cepat nih, ya. Lebih cepat dari kereta cepat itu. Tapi kok kita nggak berasa, ya, karena saking besarnya, ya, bumi ini dibandingkan kita, ya, terlalu besar sekali bumi ini dibandingkan kita, sehingga kita tidak berasa, ya, suatu benda yang besar, ya, kita ada di sana, ya. Kita naik pesawat saja, kalau pesawatnya itu stabil, bagaimana, ya, kita duduk di dalamnya, kita tidak merasa goncang di sana, karena, ya, itu, kalau stabil pergerakan pesawatnya, seolah-olah kita duduk diam di dalam pesawat seperti itu. Apalagi bumi ini yang jauh lebih besar, ya, dari diri kita ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah atur di sini. Jadi pergerakannya, perputarannya ini juga adalah merupakan bagian dari, nanti kita baca dalam ayat yang lain, bagaimana ini sudah terukur semuanya itu, ya, kadarnya, kadar kecepatannya, ya, kadar beratnya, semuanya, gravitasinya itu sudah terukur,
ya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini berbicara nanti mengenai takdir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bumi ini gunung-gunung, wa baraka fiha. Allah berikan keberkahan, arti kemanfaatan yang ada di muka bumi ini. Ya, berbeda dengan planet-planet yang lain yang kosong, ya. Bumi ini dipenuhi dengan berbagai hal yang memang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia, ya. Wa qaddara fiha aqwata. Allah tetapkan juga kadar-kadar makanannya. Jadi Allah tentukan sudah ini bagaimana, ya, makanan-makanan untuk manusia yang hidup pada masa lalu, ya. Sebelum ratusan tahun sebelum Nabi kita Muhammad SAW atau ribuan tahun sebelumnya, manusia masih sedikit, bagaimana makannya cukup untuk mereka. Kemudian masa Nabi, masa sekarang, masa yang akan datang, Allah sudah tentukan, ya. Berikut tentunya Allah tentukan bagaimana kemampuan manusia di dalam mengolah bumi ini, ya, sehingga sebenarnya, ya, makanan-makanan yang ada di bumi ini cukup untuk semua manusia yang tinggal di bumi ini. Ya, terkadang kok kenapa masih ada orang yang kelaparan, ini ada diakibatkan oleh keserakahan sebagian umat manusia untuk menguasai, ya, lumbung-lumbung makanan yang ada di bumi ini, sehingga banyak orang yang kelaparan, ya. Sebagian kecil yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti itu, dan mereka tidak berbagi. Inilah yang membuat, ya, sebagian orang yang merasa kok di sini tidak makanan tidak mencukupinya, ya, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan padanya, qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin. Ini dalam 4 masa. Jadi maksudnya bukan 4 tambah 2 tadi sudah 6, bukan. Artinya 2 masa, yaitu penciptaan buminya, kemudian melengkapinya dengan gunung-gunung dan berbagai tumbuh-tumbuhan, makanan semuanya, itu juga 2 masa. Jadi 4 ayam, ya, 4 ayam. Thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wal ardi atiya taw'an wa karha taw'an aw karha qalata atayna ta'iin. Kemudian Allah mengarahkan perintahnya ke langit. Pada saat itu masih dalam bentuk dukhan, dalam bentuk kabut, ya. Faqala laha wal ardi, ya, Allah katakan kepadanya dan juga kepada bumi, i'tiya taw'an aw karha, datanglah kamu secara sukarela maupun terpaksa. Qalata atayna ta'iin, keduanya mengatakan kami akan datang secara sukarela. Ini menunjukkan, menggambarkan, maksudnya langit dan bumi ini semuanya patuh, ya, pada ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum-hukum yang ada pada langit dan bumi, ya, dan langit dan bumi ini patuh menjalankannya. Lalu Allah katakan di ayat 12 ini, faqadahunna sab'a samawatin, lalu Allah tetapkan, ya, langit itu 7 lapis langit, fi yaumaini, dalam 2 masa. Wa auha fi kulli sama'in amroha, dan Allah wahyukan di setiap langit segala urusannya. Bagaimana ketentuannya, langit pertama sebagai apa, kemudian apa yang ada saja pada di sana, ya. Ini adalah merupakan sesuatu yang sampai saat ini hakikatnya, ya, masih banyak yang belum diketahui oleh manusia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru sebutkan sebagian-sebagian ini. Ini isyarat-isyarat ini Allah sebutkan, kalau makin tinggi nanti pengetahuan manusia akan terungkap semuanya, ya, akan terungkap semuanya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dan kami hiasi langit-langit dunia ini dengan masabiha, dari kata misbah ini sesuatu yang terang, ya, lampu misalnya, ya. Masabiha di sini yaitu dengan bintang-bintang, ya. Wa hifdha, dan sebagai bukan saja sebagai hiasan tapi penjagaan, ya. Bagaimana langit ini Allah Subhanahu wa taala sebagai jadikan sebagai hiasan dan juga sebagai perlindungan,
Ya, langit ini perlindungan bagi bumi, ya, seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan saqfam marfu'a mahfudha. Artinya di atas kita ini ada langit yang mahfuz, terpelihara. Ya, ini juga baru terungkap ya setelah bagaimana manusia menyelidiki bagaimana di atas kita ini terdapat atmosfer ya, yang melindungi kita. Baik melindungi kita dari benda-benda langit atau benda planet-planet seperti itu ya, maupun melindungi kita dari sinar ultraviolet yang dari matahari. Ini terlindung kita. Manusia ini yang di bumi ini benar-benar bagaimana Allah tundukkan langit untuk kepentingan manusia di bumi ini, untuk makhluk di bumi ini, terutama yang disebut manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tundukkan ya untuk kepentingan manusia. Ya. Oleh karena itu manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini adalah makhluk yang mulia, tapi ya, banyak di antara manusia ini yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan menjadi lebih hina daripada makhluk yang lain ya, lebih hina bahkan daripada binatang. Nah, ini Allah sebutkan bagaimana Allah tetapkan, Allah tentukan hukum-hukum dan ketetapannya ya di langit dan di bumi. Dzalika taqdirul azizil alim. Lalu Allah katakan di samping Allah tetapkan tadi, ini adalah ketentuan ya, takdir, arti ketentuan, penentuan kadarnya ini semuanya ukuran-ukurannya itu dari Allah Al-Azizil Alim yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, dalam arti qadha di sini arti menetapkan segala sesuatu hukum ketentuan yang ada di langit. Bagaimana Allah tetapkan alam semesta ini ya, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang ada di alam ini. Ini yang disebut al-qadha takwini ya, ketentuan-ketentuan secara alam. Artinya ditetapkan hukum-hukumnya yang kita kenal dengan hukum alam. Seperti bagaimana bumi ini ya misalnya benda ini jatuhnya ke bumi itu adalah ketentuan Allah, bukan jatuhnya ke atas. Ya, api itu panas ya, membakar seperti itu. Ya, air itu sifatnya datar, itu semuanya ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ini adalah namanya qadha Allah, ketentuan Allah secara takwini, atau yang sering kita sebut dengan hukum-hukum alam seperti itu. Dan ini hukum Allah ini adalah merupakan ketetapannya, dan ini berlaku umum ya, berlaku umum ya, dan sehingga oleh karena itu bisa dipelajari oleh manusia karena sifatnya umum, terus terjadi berulang seperti itu ya, tidak ngacak, tidak kacau seperti itu, sehingga manusia bisa mempelajarinya, sehingga bisa menghitung ya, menghitung kecepatan, menghitung gaya gravitasi ya, menghitung berbagai hal ya, sehingga kemudian menjadi ilmu fisika, misalnya ilmu kimia dan sebagainya. Itu berdasarkan perhitungan pengamatan dari sesuatu yang sudah ya ada di alam ini secara berulang seperti itu, sehingga manusia bisa memanfaatkan dengan perhitungan-perhitungan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat manusia itu sendiri. Ini adalah yang disebut ketentuan-ketentuan alam ya. Itu yang menyangkut bagaimana alam semesta ini. Allah pun menentukan bukan saja bagaimana ketentuan Allah di alam semesta ini. Seperti tadi ya, Allah tetapkan bagaimana bumi ini berputar mengelilingi matahari ya, dan berputar juga dengan mataharinya mengelilingi pusat galaksinya. Ini disebutkan dalam surah Yasin ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang firman Allah, dzalika taqdirul azim wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim ya, dan matahari beredar limustaqarril laha ya, pada garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu merupakan adalah takdir, arti ketentuan Allah secara alami ya,
secara alamiah atau secara takwiniyah, ya, di alam semesta ini. Ya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, dan juga bulan kami tentukan, ya, qaddarnahu, kami tentukan kadarnya, ukurannya, ya, peredarannya, ya, kecepatannya, semuanya Allah tentukan. Ya, arti kadar seperti ini, ya. Manazila, ya, pada tempat-tempat kedudukannya, ya, posisi-posisinya, sehingga bisa diketahui setiap malam di posisi seperti apa, seperti itu, ya. Hatta ada kal urjunil qadim, sehingga dia kembali seperti, ya, pelepah korma yang sudah tua, seperti itu. Ini adalah Allah gambarkan tentang bagaimana alam semesta ini Allah tetapkan, ya, tentukan, juga di samping ditetapkan, ditentukan ukuran-ukurannya, kadarnya, ya, hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, seperti itu, ya. Dan juga dalam diri manusia, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang manusia ini sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Atau dalam itu dalam surah Az-Zumar 42, atau dalam surah Al-An'am ayat 2, huwallazi khalaqakum min tin, dialah yang telah menciptakan kalian dari tin, dari tanah, ya. Tsumma qada ajala, kemudian Allah menentukan ajalnya, ya, Allah tentukan ajalnya. Jadi kita manusia sebenarnya bukan manusia saja, alam semesta ini juga ditentukan, ya, ajalnya, ajal musamma, ya. Manusia ini semuanya alam semesta ini semuanya ketika Allah ciptakan, Allah sudah tentukan, oh ini masanya, ajalnya. Arti ajal itu artinya masa, ya. Masanya artinya kalau kita seperti kenal, ya, produsen-produsen atau pabrik-pabrik mengeluarkan suatu produk, biasanya, ya, ditentukan masa kadaluarsanya. Arti masa ini barang sudah tidak layak pakai, gitu, ya, diperkirakan. Kalau manusia biasa memperkirakan seperti itu, ya, seperti produksi obat, produk obat, pabrik obat menentukan, oh ini obat ini memiliki masa misalnya, ya, 5 tahun, ya, tentunya jika syarat dan ketentuannya dipatuhi, ini bisa sampai 5 tahun, seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketika manusia diciptakan, dan juga alam semesta diciptakan, ya, langit dan bumi dan sebagainya. Ketika Allah ciptakan, Allah tentukan masanya, ya, sehingga nanti ada masa kehancurannya, hari kiamat nanti. Ini pasti akan terjadi. Dan ini sudah terbukti, ya, setiap saat kita bisa lihat di seputar kita, di sekeliling kita, bagaimana benda-benda yang kita beli, ya, setelah beberapa tahun kita pakai hancur seperti itu, rusak, ya. Juga di sekitar kita, di halaman rumah kita misalnya, pohon-pohon yang asalnya dari benih tumbuh, kemudian menjadi tua dan kemudian mati. Ini berulang terus. Allah perlihatkan ini semuanya. Sesungguhnya segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah tentukan masanya. Begitu juga kita manusia. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 2, "Huwallazi khalaqakum min tin." Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah tentukan ajalnya. Masanya Allah Subhanahu wa taala tentukan. Berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Allah tentukan, ya, ajalnya, ya, sampai kita meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala wa ajalan musamma indahu. Allah juga tetapkan ajal musamma. Arti ajal musamma, ajal yang ditentukan yang hanya Allah yang tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu, yaitu batas maksimal dari umur kita. Tentunya batas maksimalnya ini kalau kita memenuhi ketentuan Allah
baik ketentuan secara takwini maupun secara tasyri'i. Ya, misalnya seorang secara ajal musamma, arti ajal maksimal yang bakal bisa dicapai, Allah tetapkan misalnya dia bisa hidup 120 tahun. Ya, tentunya jika dia menjalankan ketentuan-ketentuan Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di alam semesta ini, atau qada takwini maupun qada tasyri'i, ketentuan Allah secara syariat seperti itu, dia akan bisa mencapai ajal musamma tadi. Ajal musamma arti ajal yang maksimal, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, dia bisa meninggal ajal maqdi saja, ajal ghair musamma namanya. Nah, kalau ajal musamma hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga ada pertanyaan ketika saya membahas tentang ayat ini, kan ada orang yang sampai tahu bahwasanya dia bakal mati besok gitu. Karena dia mati bunuh diri misalnya gitu, seperti itu. Dia kan bisa tentukan matinya kapan seperti itu. Ya, katanya ajal hanya Allah yang tahu. Ini enggak, kan ada Allah tetapkan bagi manusia ini sejak Allah ciptakan, ada ajal ghair musamma, ada ajal musamma. Kalau ajal musamma itu ajal maksimal yang bisa dia capai kalau dia tidak merusak dirinya dengan dia bunuh diri. Dia cekek misalnya lehernya, atau dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya seperti itu dia akan dan juga dia mentaati ketentuan Allah secara syariat, dia akan mencapai ajal musamma. Kalau ajal ghair musamma, itu terkadang dokter bisa prediksi ini umurnya sekian tahun, itu prediksi tentang ajalnya, ajal ghair musamma. Tapi sebenarnya Allah yang tahu, Allah yang maha tahu kapan dia akan meninggal. Manusia nggak tahu. Sampai seorang misalnya yang bunuh diri pun, Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya sudah tahu. Walaupun Allah sebenarnya memberikan jatah umur dia sampai 100 tahun misalnya, ajal musammanya. Tapi Allah pun tahu kalau ini orang akhirnya nantinya dia akan bunuh diri di umur 40 tahun misalnya, atau di umur 50 tahun seperti itu. Itu semuanya tidak lepas dari ilmu Allah. Tapi bukan Allah yang mengendalikan, tapi ini adalah perbuatan dia sendiri seperti itu. Nah, ini tentang ajal. Jadi Allah tetapkan. Bukan saja itu tentang ajal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana ketentuan Allah secara takwin ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan ma yasha. Allah itu menciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini dalam surah Al-Qasas ayat 68. Nanti juga tentang masyiah ini kita akan bahas apa itu maksudnya masyiah, Allah yang kehendaki. Kehendak Allah ini kehendak Allah ini juga berkaitan dengan tadi ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan ma yasha, apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan apa yang Allah pilih. Ma kana lahumul khiyaratu, tidak ada bagi mereka pilihan. Seperti Allah menciptakan kita ini dari bangsa Indonesia, berkulit sawo matang misalnya, berambut hitam seperti itu, semua dia lahir dari ayah ibu si fulan. Itu adalah ketentuan Allah yang kita nggak bisa milih. Misalnya ada yang terlahir rambutnya keriting, ada yang rambutnya pirang, itu atau dari keturunan gen dari mana, nggak bisa milih. Maka nalahumul khiyaratu. Ini adalah ayat ini berkaitan dengan ketentuan Allah, kehendak Allah dalam hal yang kauniyah, yang mana kita tidak akan ditanya nanti oleh Allah, kenapa kamu lahir jadi orang Indonesia, kenapa kamu lahir dari suku Jawa, kenapa bukan dari suku Sunda misalnya, kenapa kamu lahir bukan dari orang Arab misalnya, enggak akan ditanya.
Kita tidak akan ditanya, kenapa rambut kamu keriting misalnya, tidak lurus atau ikal seperti itu, tidak akan ditanya. Ya, kenapa kamu berkulit hitam tidak putih atau sebagainya. Ini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang takwini dan kita tidak akan dihisab tentang hal tersebut. Ya, kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Qasas ayat 68 Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah lah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah pilih. Maka lahumul khiyarati, tidak ada bagi mereka pilihan. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang ayat kauniyah, ya, tentang sesuatu yang tidak dalam kendali kita, bukan hal tentang perbuatan. Oh, kita nggak bisa milih kita jadi orang mukmin atau orang kafir, enggak. Kan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu nanti berbicara tentang ketetapan tasyri'i, ya. Ketetapan tasyri'i kita itu ada pilihan, bisa memilih, ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, seperti itu. Nanti ya, tentang al-qada' tasyri'i. Kita masih al-qada' takwini di sini. Jadi maka lahumul khiyaratu, tidak ada bagi mereka pilihan, ya, enggak bisa milih, ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah, ya, dari apa yang mereka sekutukan. Nah, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ayat-ayatnya. Di antaranya misalnya dalam surah Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan, ya, berdasarkan ukuran. Semuanya ada ketentuannya, ada ukurannya. Ya, atau di dalam surah At-Talaq, "Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Ya, Allah jadikan bagi setiap segala sesuatu ada ukurannya. Ya, ini apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam ini. Atau dalam surah Al-Furqan, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Ayat 1 dan 2, ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqan, Maha suci, maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an, kepada hambanya, liyakuna lil alamin nadhira, kepada Nabi kita Muhammad SAW tentunya, agar supaya dia menjadi, ya, pemberi peringatan bagi seluruh alam, ya, karena Nabi Muhammad SAW bukan diutus untuk bangsa Arab saja, tapi lil alamin, bagi seluruh alam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi kita dan menurunkan Al-Quran tersebut, Al-Furqan tersebut, adalah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh waladan, dan Allah tidak memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa fil mulki, dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah ciptakan segala sesuatu, ya. Wa qaddarahu taqdira, dan Allah tentukan kadar-kadarnya. Itu arti takdir seperti itu. Qaddara yuqaddiru, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan semuanya kadar-kadar yang ada dalam alam ini. Kita lagi masih berbicara tentang al-qada maupun at-taqdir, at-takwini, ya. Artinya ketentuan Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini, termasuk yang Allah ciptakan di dalam diri kita. Di dalam kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada hal-hal tadi dalam penciptaan bentuk kita, warna kulit kita, ya, hidung kita, telinga kita, warna mata kita, ya, biru, ada hitam, putih, seperti itu, ya. Itu semuanya yang tanpa kita bisa memilih. Termasuk apa yang ada di dalam badan kita, ya. Jantung kita berdetak, ya, setiap hari, setiap saat, ya. Terus menerus, bahkan sejak kita awal diciptakan dari nutfah itu menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Mudghah ini artinya, mudghah itu adalah sesuai hadis Nabi, itu adalah jantung. Bagaimana jantung itu sehingga dalam penciptaan manusia itu dalam 4 minggu jantungnya sudah terbentuk dan sudah berdetak, sehingga para bidan atau dokter, ya, kalau orang sudah hamil dalam 4 minggu, ya,
itu sudah dideteksi. Karena jantungnya lebih dahulu sudah diciptakan Allah secara sempurna sebelum organ-organ yang lain. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Baru ketahuan oleh ilmu pengetahuan setelah kemajuan ilmu kedokteran, ya, ilmu kandungan seperti itu, ditemukan alat-alat ultrasonografi seperti itu, baru ini ketahuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu sudah menyebutkan tentang proses penciptaan janin di dalam tubuh manusia ini. Ini semuanya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari jantung, paru-paru, peredaran darah, semuanya ini Allah atur, dan ini tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan tunduk kepada kita. Padahal dalam diri kita sendiri jantung itu nggak ngikutin kemauan kita. Misalnya berhenti dulu jantung, istirahat deh, jangan berdetak dulu, atau paru-paru seperti itu, ya. Tidak semuanya Allah yang atur, sebab kalau diserahkan kepada kita, ya, ini saya akan berantakan seperti itu. Ya, kita bisa lupa, ya. Oh, satu hari misalnya dia lupa kita menghidupkan jantung kita ini, akhirnya nggak bangun kita seperti itu. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan Allah, ya, di alam semesta dan juga di dalam diri kita. Dan ini semuanya akan terungkap ketika manusia mempelajari tentang ayat-ayat Allah. Betapa besarnya, ya, betapa rumitnya, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, tapi dalam ketentuan alam takdir takwin ini, kita tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan sesuatu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di alam raya, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka, ya. Dan juga di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu benar, bahwasanya Allah itu benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah belum cukup, ya, dengan Tuhan, bahwasanya Tuhan kamu itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi bagaimana Allah katakan di sini, sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka, kepada manusia ini, ayatina, ya, ayat-ayat kami, ya, artinya tanda-tanda kebesaran, yaitu ayat itu dalam Al-Quran itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah, ya, bukti kebesaran Allah. Ayat ini yang disebut ayat-ayat kauniyah, ya. Jadi ayat-ayat kami fil afaq, di alam raya. Bagaimana ditemukan galaksi-galaksi, bagaimana manusia tahu, oh bumi ini bulat, oh bumi ini berputar mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi seperti itu, ya, berapa kecepatannya, itu semuanya adalah sesuatu yang memang Allah janjikan bahwasanya Allah akan perlihatkan semuanya. Allah akan beritahukan kepada manusia dengan perkembangan, ya, pengetahuan manusia. Ini makin terungkap seperti itu apa yang ada di alam. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Ya, makin kesini makin banyak sekali yang dieksplor dari tubuh manusia. Oleh karena itu sekarang lihat, ya, di perguruan tinggi, ya, terutama sekali tentang anatomi tubuh manusia, ya, bagaimana banyak sekali spesialisasi itu dalam hal yang berkaitan dengan organ tubuh manusia. Kalau dulu paling dokter itu ada dokter penyakit dalam, ya, dokter paru-paru seperti itu. Kalau dokter jantung, sekarang jantung saja, ya, terbagi-bagi, ya. Bagaimana spesialisasinya itu begitu mendetail lagi, ya, sampai tentang darah pun ada spesialisnya dokter, ya. Masing-masing itu makin kesini makin
dipelajari makin rumit bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari ketentuan-ketentuan alal qada dan qadar takwini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam raya ini dan juga di dalam diri kita. Nanti insyaallah kita akan jelaskan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan al-qada maupun al-qadar tasyri'i secara syariat. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatas dengan temanya hari ini, penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang qada, qadar dan iradah, masyiah dan penulisan amal manusia. Untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, menanggapi atau berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Alatas bisa melalui layanan interaktif kami di nomor telepon 021 845 1512 atau melalui WhatsApp, dan bisa juga telepon ke sini juga di 08 111 999 720. Kami kembali setelah yang berikut ini. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ya, kita akan langsung membacakan ya Ustadz. Ini ada dua penanya yang menanyakan hal yang sama. Jadi langsung saya bacakan saja. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana orang-orang yang bunuh diri itu qada? Bukankah Allah menguji sesuai kemampuan hambanya? Ada juga dari Bapak Yudi di Bogor. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Ustadz Hamzah bisa bertemu lagi di Masjid Silaturahim. Pertanyaan saya, apakah orang yang bunuh diri itu termasuk ketetapan atau qada Allah? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pertanyaan yang pertama tadi ada tentang bunuh diri itu. Itu qada, bukankah Allah menguji sesuai kemampuan hambanya? Nanti juga kita akan bahas tentang ujian ya. Juga kita akan bahas berkaitan ini semua ya. Jadi bagaimana manusia ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai khalifah di muka bumi. Ya, artinya khalifah yang akan berperan sebagai memakmurkan bumi ini. Arti khalifah sebagai pengganti menggantikan peran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, dalam arti ya tentu yang khusus ya, bukan peran Allah segala semuanya. Manusia itu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya diberikan, karena manusia ini diberikan kebebasan. Ya, diberikan kebebasan dan juga diberikan ikhtiar pilihan ya, yang tidak diberikan kepada alam semesta ini. Inilah juga yang disebutkan dalam akhir surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi
wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah. Amanah ini arti tanggung jawab, sesuatu yang akan diberikan dan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Di mana manusia ini alam semesta ditawarkan ini, mereka nggak mau mengemban amanah ini. Fa abaina ayyahmilna, langit, bumi, gunung-gunung nggak ada yang mau. Ini menggambarkan langit bumi itu arti menggambarkan makhluk-makhluk lain selain manusia dan jin, ya. Bagaimana mereka itu nggak mau menerima amanah? Artinya mereka ini tidak diberikan pilihan, ya, tapi mereka ini hanya diciptakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tumbuh-tumbuhan ditentukan, misalnya tumbuh seperti ini, ya, nggak memiliki keinginan, ya, nggak memiliki pilihan dan sebagainya. Tapi manusia lah berbeda. Dan ini juga, ya, sama seperti apa yang Allah sebutkan tadi, bagaimana Allah sebutkan ketika sebelum menciptakan Nabi Allah Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya kami akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Artinya khalifah ini adalah seorang yang akan berperan, artinya di muka bumi ini, ya, yang diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab, diberikan kebebasan seperti khalifah, ya. Seperti pengganti raja misalnya, ya, atau pengganti misalnya yang contohnya misalnya Khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin, kan, ya, artinya dia diberikan wewenang untuk memimpin, mengayomi dan melayani masyarakat seperti itu, dan juga diberikan kebebasan dalam memilihnya, kan, seperti itu, ya. Nah, khalifah juga manusia ini sebagai khalifatullah fil ardi seperti itu. Nah, di samping itu, karena manusia ini akan dimintai pertanggungjawaban dari segala apa yang akan dilakukannya nanti. Nah, manusia ini, ya, ketika hidup di muka bumi ini akan melalui berbagai rintangan, berbagai cobaan, ya, berbagai cobaan tadi, ya, dalam surah At-Tabarak disebutkan, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan ini tujuannya adalah untuk Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalnya, seperti itu, ya. Ini, ya, bagaimana jadi kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala akan uji terus manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji mereka dengan keburukan dan kebaikan. Ini sebagai ujian, ya. Nah, jadi segala sesuatu yang akan dialami selama hidup manusia ini, ya, baik kesusahan, kesenangan, ya, kesedihan, ya, kebahagiaan dan sebagainya, itu, ya, Allah sedang uji dia. Ya, dia lulus gak dalam ujiannya? Bersyukur gak ketika mendapat kesenangan? Ya, dia bersabar nggak ketika dia mendapatkan kesulitan seperti itu? Dinilai selus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang tadi saya terangkan, manusia ini diciptakan dan juga makhluk-makhluk lain ketika diciptakan Allah udah tentukan batas waktunya, ajalnya. Ya, ada ajal musamma, ada ajal ghair musamma tadi. Ya, qada ajala wa ajalun musamma inda. Ajal musamma yaitu ajal atau ketentuan batas umurnya manusia yang maksimal, ya, maksimal, dan ini hanya Allah yang tahu, ya. Wa ajalun, ya, dan qada ajal, dan Allah pun menentukan ajalnya, arti ajal ghair musamma, di mana manusia ini akan berakhir, ya, artinya dia meninggal sebelum batas maksimal waktu yang dijatahkan tadi. Misalnya dijatahkan 100 tahun, dia meninggal di 60, ya, atau di 40, di 30 dan sebagainya, ya, tergantung bagaimana, ya, kondisi yang dia alami tersebut. Nah, ini semuanya, ya, tadi ditanyakan apakah ini apa? Ini kode dan ini ketentuannya kayak ini di bagian dari ketentuan Allah. Allah tentukan dia bagaimana batas umurnya maksimalnya. Dan, ya,
ketentuan Allah juga Allah tentukan, ya, artinya Allah tentukan kalau dia misalnya dia merusak tubuhnya secara ketentuan Allah, ya, ini kan Allah sudah atur, ya, darah ini bagaimana dia akan terus membawa oksigen ke seluruh tubuh, ya, kemudian balik lagi ke jantung, dibersihkan oleh paru-paru dan seterusnya, balik lagi ke seluruh tubuh dan seterusnya. Nah, ini semuanya berada pada jalurnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian kalau jalurnya dirusak seperti nadinya dipotong, berarti dia merusak ketentuan Allah, ya. Ini dia merusak ketentuan Allah. Dan Allah juga sudah tentukan kalau dia merusak ketentuan Allah, berarti dia akan juga mengikuti ketentuan Allah yang lainnya, ya, yang itu dia akan mengalami kematian seperti itu. Ini adalah tidak lepas dari ketentuan Allah. Tapi perilakunya ini siapa yang melakukan? Ya, dia sendiri yang merusak dirinya seperti itu. Nah, inilah yang akan, ya, yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dia kerjakan, membunuh diri adalah sesuatu yang dilarang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu dalam suatu hadis, ya, yang mengancam bagaimana orang yang mati dalam bunuh diri itu, man taradda min jabalin fahuwa yataraddahu ila yaumil qiyamah. Ya, hadisnya itu beberapa riwayat hadis saya lupa. Dan kalimatnya yaitu barang siapa misalnya yang menusuk dirinya sampai dia mati, ya, dia akan terus nanti, ya, akhirat dia akan mengulangi hal tersebut, ya, ketika dimati. Artinya dia akan tersiksa terus, diadab oleh Allah. Ya, barang siapa yang bunuh diri dengan misalnya menceburkan dirinya dari jurang, dia akan terus begitu seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana ini adalah suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, karena dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wa may yaqnatu mir rahmatillah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang merugi. Ini adalah perbuatan yang dilarang, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, oleh karena itu, karena manusia ini ketika mendapat ujian dia harus bersabar, dia harus teguh, dia harus lewati ujian itu agar supaya nanti dia akan mendapatkan nilai yang baik. Allah akan angkat derajatnya, Allah akan berikan dia nanti kenikmatan, Allah akan berikan dia nanti kemudahan dan kesusahan. Itu Allah akan janjikan seperti itu. Ya, Allah sudah sebutkan inna ma'al usri yusra, ya, inna ma'al usri yusra, ya. Sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, ya. 2 kali Allah SWT sebutkan inna ma'al usri yusra, sungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini kesulitan-kesulitan hidup dan sebagainya itu adalah bagian dari ujian, ya. Dan bukan kesulitan saja, kesenangan pun itu juga bagian dari ujian. Kita nanti dilihat bagaimana kita sikap kita di dalam melalui ujian tersebut. Jadi tadi mengenai ajal ghair musamma, ya, bisa saja seorang itu mati sebelum waktu maksimal yang diberikan oleh Allah, tapi ketahuilah apa yang dilakukannya itu, ya, itu tidak lepas dari ilmu Allah dan juga tidak lepas dari ketentuan Allah yang ada di alam semesta ini. Wallahu a'lam. Ya. Ada juga, ya Ustadz, orang yang bunuh diri tapi tidak berhasil, ya, belum diizinkan juga. Iya, karena memang, ya, misalnya, ya, ketentuan Allah kan baru habis misalnya darah yang mengalirnya gitu, ya, baru dia meninggal gitu, atau sehingga nggak bisa, tapi ternyata keburu tertolong atau akhir nggak jadi seperti itu, atau terjatuh. Ini adalah kesatu bagaimana itu juga ketentuan Allah. Dan terkadang memang Allah Subhanahu wa taala, ya, belum menghendaki seperti itu tidak terjadi, ya, seperti itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, wallah. Ya, baik Ustadz, ini sudah di ujung waktu, mungkin bisa kesimpulannya Ustadz. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Tentang qada dan qadar juga, nanti masyiah dan irada, begitu juga penulisan amal itu belum dijelaskan, tapi
sekarang ini kita telah membahas tentang al-qada takwini maupun al-qadar takwini, artinya ketentuan, ketetapan Allah maupun ukuran-ukuran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam semesta ini, termasuk kepada diri kita, ya, seperti itu. Dan hendaknya kita harus ingat bahwasanya ketentuan-ketentuan takwini ini, ketentuan-ketentuan yang secara alamiah ini adalah ketentuan yang kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut, ya. Akan tetapi kalau ketentuan tasyri'i nantilah itulah yang akan kita dimintai pertanggungjawaban. Insyaallah nanti kita akan di pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang al-qada wal qadar at-tasyri'i. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, demikianlah tausiah malam pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hamzah Latas yang telah bagi ilmunya di malam hari ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah setia menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab di malam hari ini. Saya Rizka Agustin, Yusuf Bangkit, Nezatullah beserta seluruh kerabat kerja kami di seluruh Indonesia mohon pamit. Mohon dimaafkan bila ada kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.